Salam, perkenalkan nama saya Nikodemus Naisau dengan NIM 201 dari kelas B, mata kuliah Struktur Data dan Algoritma. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai agency list, representation of graph, di mana akan membahas mengenai representasi dari graph dengan menggunakan linked list. Pada pokok bahasa yang saya bahas yaitu mengenai definisi dari linked list, dan definisi dari graph, lalu representasi yaitu visualisasi yang terbentuk dari grafnya dan listnya, serta yang ketiga adalah implementasi ke dalam bentuk kode program Java. Lalu yang pertama adalah pengertian dari graf terlebih dahulu, yaitu graf merupakan himpunan benda-benda yang disebut sebagai vertex atau node yang terhubung oleh sisi atau edge. Biasanya graf digambarkan sebagai kumpulan titik-titik yang melambangkan vertex yang dihubungkan oleh garis-garis lambangkan sisi, sehingga sebuah garis harus diawali dan diakhiri dengan sebuah simpul, node atau vertex. Lalu berikut ini G sama dengan V, E, di mana V ini adalah merupakan vertex, lalu E adalah edge. Lalu pada gambar berikut ini, dari 0, 1, 2, 3, dan 4 adalah vertexnya, dan keterhubungan daripada setiap vertex disebut sebagai edge. Lalu graf itu terbagi menjadi 3 macam, yaitu ada undirected graph atau graf yang tidak memiliki arah, yang kedua adalah directed graph atau graf yang memiliki arah, lalu yang ketiga adalah vector graph, graf yang memiliki bobot daripada setiap keterhubungan vertexnya. Lalu yang pertama adalah undirected graph. Jadi daripada vertex 0, 1, 2, 3, dan 4, nah edge-nya ini adalah 0 ke 1, 0 ke 2, serta 0 ke 3. Nah, karena dia merupakan undirected graph, jadi dia memiliki keterhubungan bolak-balik. Misalkan pada vertex ke 0 dia memiliki keterhubungan dengan 1, maka karena dia bolak-balik, 1 memiliki keterhubungan juga dengan 0, 0, 1, dan 1 ke 0, 0 ke 2, serta 2 ke 0. Dan begitu pun seterusnya daripada setiap masing-masing vertex. Lalu yang kedua adalah directed graph, di mana directed graph ini adalah graf yang memiliki arah daripada vertex ke 0, vertex ke 1, vertex ke 0 memiliki arah ke vertex 2, vertex ke 0 memiliki arah ke vertex 3, dan begitu pun seterusnya. Lalu yang ketiga adalah vector graph, di mana ada bobot daripada edge-nya, yaitu daripada vertex ke 0 ke vertex 1 memiliki bobot 5, lalu daripada vertex ke 0 ke vertex 2 memiliki bobot 2, dan seterusnya daripada setiap masing-masing vertex. Lalu saya akan membahas mengenai linked list. Dalam bahasa Indonesia, linked list adalah senilai berantai. Jadi senilai berantai ini adalah struktur data yang terdiri dari urutan record data, di mana setiap record memiliki field yang menyimpan alamat atau referensi dari record selanjutnya dalam urutan. Nah, elemen data yang dihubungkan dengan link pada linked list disebut sebagai node. Biasanya di dalam satu linked list terdapat istilah head dan tail. Jadi head itu adalah elemen yang berada pada posisi pertama dalam suatu linked list. Sedangkan tail adalah elemen yang berada pada posisi terakhir dalam suatu linked list. Nah, jadi representasi daripada graf itu terbagi menjadi dua bentuk. Ada yang menggunakan agency matrix dan juga yang menggunakan agency list. Pada pertemuan kali ini, saya terlebih fokus kepada menggunakan agency list, karena dengan menggunakan linked list. Kalau menggunakan matrix itu bisa dengan matrix ordo 2x2 ataupun ordo sampai 5x5 ataupun selebihnya. Nah, di sini adalah representasi daripada graf dengan menggunakan list atau linked list. Di sini adalah graf yang tidak memiliki arah. Vertex ke 0 memiliki keterhubungan dengan vertex 1, vertex 0 memiliki keterhubungan dengan vertex 2, dan vertex ke 0 memiliki keterhubungan juga dengan 3. Sehingga yang terbentuk adalah 0, 1, 2, dan 3. Dan begitu pun seterusnya. Lalu, representasi daripada graf dengan list adalah directed graph, yaitu 0 ke 1, 0 ke 3, dan 0 ke 2. Sehingga list yang terbentuk menjadi 0, node berikutnya adalah 1, berikutnya adalah 2, dan node berikut lagi adalah 3. Serta pada vertex pertama itu connect kepada vertex ketiga dan vertex keempat, sehingga listnya adalah vertex pertama, connect node berikutnya adalah vertex ketiga, lalu vertex berikutnya lagi adalah 4, dan seterusnya daripada setiap vertex yang ada. Lalu di sini saya akan mengimplementasikan struktur kode daripada graf dengan menggunakan linked list. Yang pertama adalah kita dengan
mengimport library daripada link list dengan cara import java.util.linklist. Habis itu kita membuat objek dengan kelas age, yaitu terdiri dari 3 tipe data, ada integer source, integer destination, dan integer wake. Lalu kita buat konstruktornya dengan parameter integer source, integer destination, dan integer wake. Dengan this.source sama dengan source, this.destination sama dengan destination, dan thisWake sama dengan wake. Mengarah kepada objek age. Lalu kita akan membuat kelas graph-nya dengan memberikan nilai integer pada vertex. Lalu di sini kita link list-nya itu ya age. Yang jadi age-nya terdiri dari 3 tipe data, itu ada source, destination, sama age. Ini ada agency list-nya, lalu kita membuat prosedur daripada graph-nya ini dengan parameter integer vertex, dengan membuat konstruktornya thisVertex sama dengan vertex. Habis itu kita membuat objek dengan agency list sama dengan new link list vertex. Jadi kita membuat objek agency list-nya ini ke dalam bentuk link list vertex. Setelah itu kita melakukan inisialisasi agency list-nya daripada setiap vertex-nya dengan melakukan perulangan ke dalam bentuk new link list. Setelah itu kita bisa membuat graph yang memiliki arah dan graph yang tidak memiliki arah dengan membuat prosedur dari masing-masing. Contoh di sini adalah kita membuat directed graph dengan membuat public void @age directed dengan parameternya integer source, integer destination, dan integer wake, yaitu kita membuat objek age dengan new age, yaitu source, destination, dan wake. Lalu kita tambahkan ke dalam bentuk listnya itu agency list source.atFirstAge. Nah, ini adalah dalam bentuk undirected atau yang tidak memiliki arah. Sebenarnya tidak jauh beda dengan directed, hanya saja dia menambahkan objek baru yaitu addAge dengan parameter yang sebelumnya adalah source destination menjadi destination source karena dia memiliki keterhubungan yang bolak-balik. Misalkan 0 ke 1 sama dengan 1 ke 0. Lalu ditambahkan objek baru tersebut ke dalam agency list-nya dengan destination @firstAge. Lalu kita membuat prosedur untuk nge-print daripada grafnya dengan melakukan perulangan yang kurang daripada vertex-nya. Link list age sama dengan agency list nomor perulangan. Nah, kita melakukan perulangan lagi untuk mendapatkan i-nya dan mendapatkan daripada destinasi dan wake-nya dengan melakukan perulangan j sama dengan 0 dan j kurang daripada list size-nya. Dan setelah itu kita mengambil nilai i sebagai untuk nilai vertex-nya dan kita mengambil list get untuk mendapatkan nilai get-nya, get destination-nya, dan mendapatkan nilai wake-nya dari setiap masing-masing get dari perulangan j. Setelah itu kita masuk ke program utama, yaitu kita memberikan integer vertex sama dengan 6, lalu kita membuat objek graph sama dengan new graph vertex, lalu kita tinggal memanggil objeknya graph dengan memanggil prosedurnya, yaitu graph.addAge directed. Karena kita masukkan parameter 0, 1, dan 4, 0 sebagai source, 1 sebagai destination, dan 4 sebagai wake. Dan begitu pun seterusnya, lalu kita melakukan print. Apabila kita ingin mencetak graph yang tidak memiliki arah, kita tinggal mengubah prosedur yang kita panggil jadi addAge undirected. Lalu berikut adalah output yang dihasilkan dari program tersebut. Vertex 0, 1, 2, 3, dan 4 yang connect ke vertex masing-masing dengan bobotnya. Setelah itu kita melihat dengan gambar vertex ke-0 connect ke-2 dengan bobot 3. Vertex ke-0 connect dengan vertex kedua dengan bobotnya 3. Lalu vertex ke-0 connect kepada vertex pertama dengan bobotnya 4. Vertex ke-0 connect kepada vertex 1 dengan bobotnya itu 4, dan seterusnya. Lalu saya akan mengimplementasikannya ke dalam bentuk kode Java. Lalu di sini kita masuk ke dalam IDE dan kita menambahkan objek edge-nya, konstruktor daripada edge-nya, lalu kita membuat kelas graph-nya, lalu kita membuat prosedur addEdge direction dan addEdge direction, lalu kita membuat prosedur print-nya, lalu kita masuk ke dalam program utama, yaitu untuk menambahkan daripada setiap nilai grafnya, yaitu addEdge direction untuk graf yang berarah, lalu kita melakukan print.
Kita lihat hasilnya sama-sama. Ini saya running. Nah, hasil yang terbentuk adalah seperti ini. Vertex ke 0 memiliki keterhubungan dengan 2 dengan berat 3. Vertex ke 0 memiliki keterhubungan dengan vertex 1 dengan berat 4. Jika kita mau mengubah dalam bentuk undirected graph, kita tinggal memanggil prosedur yang undirected graph. Contohnya seperti ini. Kita select all dulu, lalu kita ubah graph, lalu kita panggil yang undirected dengan parameter yang sama. Lalu kita lihat hasilnya. Hasilnya menjadi seperti ini. Vertex 0 connect kepada vertex 4 dengan bobot 4. Vertex ke 0 connect kepada vertex kedua dengan bobot 3. Nah, pada undirected graph ini, dia itu kan bolak-balik. Jadi, ketika vertex ke 0 keterhubungan dengan vertex 4, maka vertex 4 juga akan memiliki keterhubungan dengan vertex ke 0. Memiliki kesamaan. Jadi, pada vertex ke 0, kita akan bisa mencari pada vertex 4 yang connect ke 0. Nah, ini dia di sini. Vertex keempat connect kepada vertex ke 0 dengan bobotnya itu 4. Sama ke dalam seperti yang pertama. Lalu vertex ke 0 connect kepada vertex kedua dengan bobot 3. Lalu kita cari pada vertex yang kedua connect kepada 0. Nah, di sini dia. Yaitu dengan bobotnya 3 juga. Sama. Baik, berikut adalah penjelasan yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Salam.